Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, cek, cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya ya. Ini ada beberapa yang belum masuk kayaknya. Yang pertama adalah Andava Eka Oktariano. Ada sudah bergabung. Kemudian Maheswara Bagas Putra. Semuanya ada 23 ya berarti. Oke, baik. Setelah kemarin Anda melaksanakan ujian tengah semester ya, di mana ya memang setelah libur Lebaran langsung di pekan ke-9 ya setelah libur Lebaran, yaitu ujian tengah semester. Dan mulai hari ini kita masuk ke pekan atau pertemuan ke-10 ya. Dan untuk hari ini kita akan melanjutkan ya setelah di beberapa pertemuan kemarin sebelum UTS kita sudah mulai membahas mengenai pemrograman GUI ya, menggunakan modul TechHinter yang sudah menjadi bawaan dari Python ketika kita pertama kali menginstal. Dari mulai penambahan widget ya, kemudian tata letak, pengelolaan, layout, sampai yang terakhir itu tentang fill and customization, yaitu tentang dari mulai pertama tentang bagaimana kita membuat message box ya, delivery information, warning, dan error, kemudian sampai terakhir itu tentang canvassing ya, pewarnaan atau painting gitu ya. Nah, karena di mata kuliah kita adalah tentang Object Oriented Programming atau OOP gitu ya. Seperti yang pernah kita pelajari di semester 1 bahwa untuk menyimpan data itu kita menggunakan variabel gitu ya. Nah, di aplikasi GUI pun itu ada variabel yang kita bisa gunakan ya untuk menyimpan data kalau misalnya kita menginput data melalui aplikasi GUI. Jadi tidak seperti pada aplikasi atau pemrograman yang di semester 1 yang outputnya masih berupa teks ya, di mana kita bisa langsung mendeklarasikan variabel, kemudian menginisiasi nilainya atau memberi nilai variabel tersebut. Nah, kalau pada GUI ini itu menggunakan variabel bukan khusus ya, ada ya sudah ditetapkan ya untuk jenis-jenis variabelnya yang sedikit berbeda dari penggunaan variabel ketika kita belajar pertama kali tentang Python. Dan kemudian juga nanti ada kaitannya dengan untuk hari ini adalah lebih ditekankan kepada object oriented programming-nya, yaitu bahwa dengan metode pemrograman OOP ini kita bisa menggunakan ya kembali ya apa yang sudah kita buat ya melalui fitur atau fasilitas yang bisa dimiliki oleh object oriented programming, diantaranya adalah fitur enkapsulasi ya, kemudian pewarisan atau inheritance ya. Nah, seperti yang sebentar saya ini dulu ya, share dulu. Jadi hari ini di chapter 4 sudah saya insertkan atau tambahkan di mana di e-learning ya tentang data dan kelas ya. Jadi di materi hari ini kita akan membahas bagaimana menyimpan
menyimpan data dalam format GUI ke dalam variabel di Tkinter. Kemudian kita juga akan mulai penggunaan atau konsep OOP di GUI programming, di mana nanti di sini kita akan mulai membuat sebuah kelas ya. Karena sebelumnya di GUI sebelumnya dari mulai widget sampai kemarin fill and customization itu belum kita buat codingannya dalam bentuk kelas. Sehingga kalau dalam bentuk kelas nanti berupa modul ya, itu nanti bisa kita gunakan kembali ya, atau reusable OOP. Nanti di bagian akhir dari chapter ini kita akan juga bagaimana caranya menyimpan data ya, aplikasi GUI tadi ke dalam variabel lokal Tkinter. Jadi di dalam bab ini nanti kita akan mempelajari ya. Yang pertama adalah bagaimana menggunakan, nah ini salah satu jenis variabel atau tipe variabel yang ada di Tkinter yaitu string var ya. Nanti berarti kalau string var digunakan untuk menyimpan data bertipe string. Nanti kalau misalnya untuk yang bertipe bilangan atau boolean itu ada namanya yang menyesuaikan, misalnya kalau untuk integer atau int var ya, kalau untuk yang double atau float itu double var dan seterusnya ya. Lalu setelah kita bisa atau mampu menyimpan atau menggunakan variabel pada GUI ya, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa data yang sudah terisi tadi bisa kita baca, atau how to get data from a widget. Jadi bagaimana kita menerima data yang diisi melalui misalnya widget entry gitu ya. Kan entry itu biasa untuk mengisi ya, menginput sesuatu. Kemudian nanti, nah variabel itu nanti juga ada kaitannya dengan levelnya ya. Dia bisa bersifat global, ya. Dia berlaku di seluruh kode program atau juga bisa bersifat lokal, hanya tertentu saja di bagian tertentu saja. Nah, jadi kemudian di sini mulai kita gunakan konsep OOP ya, membuat kelas sehingga nanti kita bisa meningkatkan atau bisa konsep kelas itu nanti atau OOP itu bisa kita manfaatkan untuk kalau misalnya ya programnya itu kita gunakan lagi di tempat lain ya. Kemudian ya, ini sama yang melanjutkan ya, bagaimana kita memanggil fungsi ya, seperti kemarin kita sudah coba di mana di ketika kita membuat button ya, ketika diklik itu dia memanggil fungsi gitu. Lalu kemudian yang terakhir adalah tentang bagaimana kita membuat komponen GUI yang sifatnya reusable atau bisa digunakan kembali. Nah, tadi di awal bahwa salah satu jenis variabel yang bisa kita gunakan di aplikasi GUI adalah string var. Jadi penulisannya sepertinya string huruf S-nya kapital, var huruf V-nya kapital tanpa spasi gitu ya. Jadi penulisannya harus seperti itu. Jadi memang di dalam Tkinter atau Tkinter ya, itu sudah ada beberapa tipe data yang bisa digunakan ya. Salah satunya adalah string var. Ini baru satu ya. Di mana ada yang lain gitu ya. Jadi nanti di praktek yang akan kita kerjakan hari ini itu ada beberapa tipe data yang bisa kita gunakan ya, atau variabel yang bisa kita gunakan di dalam Tkinter GUI. Dan nanti untuk mengisi ya, mengisi ataupun membaca, istilahnya kalau di ini write ya, menulis ya, berarti mengisi, setelah diisi itu dibaca atau read, atau set and get gitu ya. Kalau set berarti menulis, kalau get berarti membaca apa yang sudah tertulis. Jadi memang nanti menggunakan metodenya adalah metode getter atau setter, sama seperti kalau kita mungkin pernah belajar pemrograman Java. Di sebelah ini hanya sebagai
panduan tidak tertulis ya, supaya kita lebih memudahkan. Nah, di dalam TK Inter itu ada beberapa tipe data ya yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data melalui widget. Yang pertama adalah tadi string var ya. Jadi dia akan menyimpan data bertipe string yang secara default yaitu berupa string kosong atau empty string. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kalau ini adalah yang dua titik ini adalah untuk tipe angka atau bilangan. Kalau misalnya digunakan untuk menyimpan bilangan bulat atau integer, kita gunakan tipenya adalah int ya, var. Sama kayak tadi, huruf I-nya huruf kapital dan V-nya huruf kapital. Jadi dia akan menyimpan data berupa bilangan bulat. Di mana defaultnya adalah 0. Ya. Jadi kalau tidak dinyatakan di awal, maka dia akan diisi secara default, yaitu nilainya adalah 0. Kemudian yang ketiga, ini untuk bilangan real, ya, atau float atau double. Jadi kalau mungkin Anda pernah belajar pemrograman lain ya selain Python, itu untuk bilangan itu ada dua ya, ada float, tulisannya float, kemudian ada double ya. Sebenarnya sama ya, sama-sama untuk menyimpan bilangan real, tetapi kalau di bahasa pemrograman lain itu dia dari sisi presisinya ya itu berbeda. Biasanya kalau double itu 64 bit ya, kalau float itu 32 bit. Tetapi kalau di Python ya itu disebutnya double gitu ya. Jadi dia digunakan untuk menyimpan data bertipe atau angka bilangan bertipe bilangan real gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bertipe boolean gitu ya. Nah, kalau tadi yang double ya, menyimpan bilangan real itu defaultnya adalah 0,0. Nah, ini yang boolean itu berarti dia akan menyimpan data bertipe boolean ya. Di mana nanti dia akan mengembalikan nilai 0 kalau dia false ya. Kita tahu bahwa boolean ada dua nilai ya, false atau true. Dan mengembalikan nilai 1 kalau dia isinya adalah true. Nah, di sebelah kirinya ini adalah nama variabelnya gitu ya. Kemudian ini bisa kita buat namanya kita sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tapi di sini sebagai petunjuk saja ya, bahwa misalnya kalau strvar berarti dia adalah variabel bertipe string ya. Jadi menyimpan data bertipe string. Kita buatnya namanya adalah strvar. Ya. Dimana huruf-nya huruf kapital menandakan bahwa itu adalah sebuah variabel. Jadi kalau str berarti dia menyimpan data bertipe string. Nah, kalau int berarti integer, ini double db, dan bl adalah boolean. Jadi ada 4 ya, ada 4 tipe yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data sebuah variabel dari mulai string, integer, double, dan boolean. Nah, untuk langkah selanjutnya, nah silakan Anda bisa dibuka atau download modulnya di e-learning atau bisa lihat di sini contoh-contoh penggunaan tadi ya, beberapa variabel tadi. Di sini misalnya kita akan menggunakan atau kita membuat sebuah variabel namanya misalnya double var. Jadi variabel yang akan menyimpan data berupa data bertipe bilangan real ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan di sini ya bilangan realnya. Kemudian kita akan lakukan operasi penjumlahan terhadap data tersebut. Ya, silakan nanti coba Anda buka ya, boleh menggunakan Visual Studio Code-nya atau bisa menggunakan text editor Python standar ya bawaannya. Lalu kita akan buat sebuah file ya, atau modul Python dengan nama GUI_py double var to float get. Jadi di sini adalah bagaimana kita men-setting ya variabel bertipe double atau real, dan kemudian bagaimana untuk
membacanya. Jadi setelah diisi, ditulis, kita baca. Nah, ini adalah langkah-langkahnya, silakan Anda ikuti ya. Pertama adalah di paling atas, ditulis import Tkinter STK. Jadi, kita menggunakan Tkinter ya, kita import. Kemudian kita persingkat ya, dengan nama aliasnya adalah TK. Kemudian kita buat sebuah objek ya, create an instance of the Tkinter class. Kita buat sebuah objek dari kelas Tkinter yang kita kasih nama win utamanya gitu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah, nah di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel yang akan menyimpan data bertipe bilangan real atau double. Sebut saja namanya adalah double data. Di mana double data ini adalah ya ini tetap kita buat seperti karena nanti ini adalah di aplikasi GUI ya. Tipe data yang ada di Tkinter. Ya, karena menyimpan data bertipe real, maka di sini menggunakannya adalah tipenya double var. Terlebih dahulu sama seperti tadi, kita buat seperti kita membuat objek atau instan dari kelas Tkinter. Ini deklarasi variabelnya. Bahwa di sini double data adalah sebuah variabel yang akan menyimpan data bertipe double atau bilangan real. Nah, kemudian di bahas berikutnya, ini kita gunakan atau memanggil metode get. Artinya, dia akan membaca gitu ya, isi dari variabel double data yang bertipe double tadi. Ya. Ya, di awal, karena tadi secara default, kalau misalnya di awal tidak diisi, ya, maka secara default dia akan berisi nilainya adalah 0,0. Ya, yang ini pertama. Kemudian yang berikutnya kita set nih, panggil metode set, yaitu untuk mengisi variabel double data tadi. Jadi nama variabel double data ya. Kita set, kita isi nilainya misalnya 2,4. Kemudian kita print, tapi yang di print adalah tipenya ya, bukan isinya. Ya, sebagai ini aja, apa sih tipe dari variabel double data? Apakah betul dia bertipe double? Nah, kita cek nanti di sini di perintah ini. Nah, kemudian tadi seperti saya sebutkan ya, kita lakukan proses atau operasi penjumlahan. Jadi isi data yang ada di variabel double data, jadi pertama kita baca dulu nih, gitu ya, get. Jadi ini isinya berapa? Dengan metode get kita baca isinya, kemudian kita jumlahkan dengan angka ini 1,222 sekian. Hasil penjumlahannya disimpan di variabel add_double. Nah, kemudian kita print ya. Berarti nanti di sini penjumlahan adalah 2,4 ini ya. Ini kan ini 24 nih. Ditambah 1,2222. Kalau di print hasilnya, kemudian di print juga tipenya. Apakah betul nih variabel ini tipenya berupa bilangan real atau double? Tuh. Nah, kalau sudah nanti Anda running gitu ya, itu hasilnya adalah, nah yang pertama ini. Setelah deklarasi sebuah variabel bertipe double tadi, kita print, kita baca nih isinya. Gitu ya. Dengan metode get. Maka karena belum diisi ya, secara default dia akan terisi 0,0 nih hasilnya, 0,0. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita isi nih set gitu ya. Tadi yang defaultnya 0,0 kita ubah nilainya menjadi 2,4. Kita print nih tipenya. Betul tidak nih dia double data ini tipenya bertipe double. Setelah kita lihat di sini ini outputnya nih. Ya, print type ini berarti outputnya adalah dia adalah sebuah variabel Tkinter bertipe double var. Nah, kemudian dijumlah nih, ada penjumlahan 2,4 dengan 1,2. Kemudian di print,
hasil penjumlahannya muncul ini. Ya 1,2 ditambah 2,4 berarti 3,62222. Nah, kita type print lagi tipenya untuk variabel add doubles gitu ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan variabel add doubles ini berbeda kalau dengan yang ini ya, hasilnya nih. Kalau double data, outputnya itu seperti ini. Dia adalah tipe data double untuk tekinter gitu ya. Tapi kalau add doubles itu adalah tipe data, dia menyimpan data real, tipe data real ya. Tapi itu adalah variabel biasa. Maka di sini hanya tertulis float gitu ya, tidak ada tekinternya. Jadi dia bukan sebagai double var ya. Variabel biasa. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti coba saya cek satu-satu beberapa orang ya. Apakah berhasil atau tidak, supaya nanti bisa saya cek satu-satu ya. Silakan dicoba dulu. Anda buat satu folder ya di Visual Studio Code, kemudian buat sebuah modul Python baru. Ya, tadi namanya adalah apa tadi? Ini ya, GUI P double var to float. Nah, ini kan berarti dari double var ke float. Kemudian kalau ini contoh berikutnya untuk yang bertipe string var. Ini metodenya sama ya. Cuma kalau yang string var diisi dulu ya. Kalau tadi yang double itu pertama di awal dikosongkan dulu isinya. Ya, silakan. Coba dulu. Ini saya cek satu-satu ya. Apakah sudah berhasil atau belum? Berapa menit? 5 menit ya. Jam 8.08 sekarang sampai jam 8. Ya, jam 8.13 atau 15 ya. Silakan.